Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Poldo Napitupulu. Di video kali ini gua mau ngebahas sebuah kasus yang menurut gua cukup mengerikan dan kasus ini bikin gua merinding. Soalnya dalam kasus ini ada seorang ibu sama dua anak perempuannya dan satu anak laki-laki yang masih di dalam kandungan yang dibunuh secara tragis. Gua pas tahu kasus ini sebenarnya ini bikin gua merinding banget dan bikin gua bad mood selama 2 hari. Karena pas gua tonton, gua nggak nyangka kalau pelakunya ternyata dari orang terdekat dia. Nah, kalau kalian penasaran sama siapa pelaku dan gimana fakta-fakta yang terjadi di dalam kasus ini, tonton terus videonya dari awal sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Christopher Watts dan Shannon Ruzick berasal dari North Carolina. Chris ini asalnya dari Spring Lake dan Shannon dari Aberdeen. Mereka bertemu di tahun 2010, terus menikah di Mecklenburg County tanggal 3 November 2012. Pasangan ini dikaruniai 2 anak perempuan lucu-lucu. Yang pertama Bella Mary Watts dan yang kedua Celeste Catherine Watts. 2 anak perempuan ini boleh dibilang masih kecil-kecil, ya sekitar umur 3-5 tahunan. Pada saat kematiannya, Shannon lagi hamil 15 minggu. Dia lagi mengandung seorang anak laki-laki. Keluarga Watts tinggal di rumah dengan 5 kamar tidur di Colorado yang mereka beli di tahun 2013. Terus mereka dinyatakan bangkrut di tahun 2015. Pada saat itu Christopher kerja di perusahaan kontraktor, sedangkan si Shannon kerja dari rumah ngejual produk yang disebut Thrive. Dia bekerja untuk perusahaan pemasaran multi-level marketing. Kalau dilihat dari akun Facebook Shannon, mereka ini kayak keluarga yang normal dan bahagia. Jadi kalian bisa lihat banyak video-video mereka sama anak-anaknya, sama suaminya, kelihatan bahagia banget. Nah, Shannon ini terbilang aktif banget nge-upload kehidupan pribadinya di Facebook. Dia banyak banget ngeluangin waktu untuk live atau bikin video di Facebook. Nah, kejadian ini semua dimulai di mana secara tiba-tiba si Shannon ini menghilang bersama kedua anak perempuannya. Tanggal 13 Agustus 2018, di jam 2 pagi, Shannon ini sebenarnya baru pulang dari perjalanan bisnis ke Arizona. Dia diantar pulang sama temennya, Nicole Atkinson. Jadi pada saat si Shannon pulang ini, sebenarnya si suami sama anak-anaknya ini lagi di rumah. Nah, sebelumnya, Shannon emang sempat cerita ke si Nicole tentang keretakan rumah tangga dia dengan si Chris. Jadi ceritanya setelah besok harinya, setelah si Shannon ini pulang ke rumah, besoknya kan si Shannon ini harus ada janji sama dokternya nih, karena si Shannon ini mengidap penyakit gitu. Seharusnya di hari itu, Shannon ini ada janji ketemu sama dokter. Jadi si Nicole berusaha menghubungi si Shannon. Dia nelpon berkali-kali, dia SMS, tapi si Shannon ini nggak pernah balas. Jadi si Nicole ini memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Nah, waktu dia pergi ke rumahnya, ternyata di rumah itu nggak ada orang sama sekali. Terus si Nicole langsung nelpon si Chris, terus dia juga nelpon ke pihak kepolisian ngelaporin kalau ada orang hilang. Kenapa si Nicole ini khawatir? Karena si Shannon ini pernah curhat sama si Nicole tentang keretakan rumah tangganya tadi yang gue bilang. Makanya si Nicole ini khawatir. Kenapa ya? Kok bisa si Shannon ini nggak ada kabar tiba-tiba menghilang? Pas polisi datang, polisi juga sempat nanya ke tetangga sekitar, tapi nggak ada satu orang pun yang sempat ngeliat keberadaan si Shannon. Di saat itulah Nicole udah curiga sebenarnya kalau si Chris adalah orang di balik hilangnya Shannon sama anak-anaknya. Saat mereka semua berhasil masuk, Chris, polisi, sama Nicole memeriksa semua isi rumah. Di dalam rumah nggak ada tanda-tanda mencurigakan atau tanda-tanda kekerasan. Terus nggak ada juga tanda-tanda kalau misalnya si Shannon sama anak-anak perempuannya ini pergi ngebawa baju seolah-olah pergi dari rumah. Jadi rumahnya kayak normal aja gitu, kayak biasa aja. Nah, yang aneh lagi, mereka ini nemuin dompet, teleponnya si Shannon dalam keadaan mati, dan ada obat-obatan si Shannon. Padahal sebenarnya nggak mungkin mereka pergi dari rumah, atau si Shannon pergi dari rumah, kalau dia nggak bawa obat-obatnya. Soalnya si Shannon ini menderita autoimun atau lupus. Jadi besar kemungkinan dia nggak mungkin pergi sama anak-anaknya kalau dia nggak ngebawa obat-obat itu. Jadi dipastiin obat itu harus ada. Kalau dia pergi, obat itu nggak ada, kemungkinannya nggak mungkin si Shannon kabur dari rumah. Pas polisi ngecek, polisi sempat ngasih beberapa pertanyaan sama si Chris soal keberadaan si Shannon. Terus berdasarkan keterangan si Chris, Shannon ini pulang ke rumah jam 2 pagi. Terus si Chris berangkat kerja sekitar jam 5.15 pagi. Jadi Chris sama sekali nggak tahu kalau si Shannon ini pergi dari rumah, menurut keterangan si Chris. Bahkan pas mereka ngecek CCTV, polisi dan Nicole juga ngecek CCTV, si Chris ngejelasin kalau semuanya ini terekam di CCTV. Sampai besoknya, polisi masih menyelidiki, bahkan menanyai semua tetangga dan penduduk yang tinggal di kawasan itu. Polisi juga memakai anjing pelacak untuk melakukan pencarian. Setelah pencarian itu tidak berhasil, berita tentang hilangnya Shannon ini makin meluas, sehingga jadi banyak TV lokal yang mewawancarai Chris tentang gimana awal mulanya si Shannon ini sama anak-anaknya menghilang. Waktu diwawancara, Chris sampai memohon di depan kamera supaya Shannon sama anak-anak perempuannya ini mau kembali. Jadi
Kayak seolah-olah si anak-anaknya ini hilang, si Chris minta mohon gitu sama si Shannon untuk membawa pulang anak-anaknya kalau dia kabur atau pergi. Dan juga dia bilang kalau ada pencuri yang memang menculik mereka, bisa mengembalikan anak sama istrinya ini pulang. Sementara itu, penyidik dari kepolisian setempat, seperti CBI dan FBI, memeriksa juga catatan telepon si Chris, yang nunjukin kalau dia ini selingkuh dengan salah satu rekan kerjanya, yaitu Nicole Kissinger. Dan ada bukti juga penemuan kalau ternyata si Chris ini di malam sebelum si Shannon pulang, dia ini pergi jalan-jalan ke restoran dengan selingkuhannya, dan ada resep yang menunjukkan kalau dia habis makan malam dengan perempuan lain. Waktu Chris diinterogasi sama kepolisian, Chris ngaku kalau sebelum Shannon hilang, dia sempat sama Shannon ini berantem, di mana Chris bilang kalau dia udah nggak ada perasaan sama sekali sama si Shannon. Nah, karena setelah diselidiki semua bukti ini mengarah ke Chris, saat itu polisi mengajukan tes poligraf sama si Chris. Tes poligraf ini adalah tes uji kebohongan, dan akhirnya si Chris ini ternyata pede untuk menyetujui untuk mengikuti si tes poligraf ini. Dan ternyata dia gagal pada saat tes. Nah, kegagalan tes inilah yang membuat polisi semakin mencurigai sama si Chris. Tapi pada saat dikonfrontir, saat ditanyain ke Chris, si Chris ini tetap bersikeras kalau dia nggak tahu menahu soal keberadaan si Shannon. Tapi lama-kelamaan setelah ada buktinya tes poligraf itu, si Chris akhirnya mulai agak lemah. Tapi si Chris nggak tahu kenapa tetap nggak mau ngaku. Sampai akhirnya dia berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya kepada polisi kalau dia boleh berbicara dengan ayahnya terlebih dahulu. Begitu dia ketemu dengan ayahnya, barulah si Chris ini ngaku kalau dia adalah pembunuh istrinya. Baru ngaku kalau sama ayahnya. Emang kenapa kalau nggak ngomong sama ayahnya? Nah, setelah pengakuan itu, Chris ngasih tahu ke penyelidik di mana mereka bisa menemukan tubuh Shannon dan dua anak perempuannya, si Bella dan Celeste. The babies are gone. And I put my hands around my wife's neck and did that same thing. Did Shannon fight back at all? Dia bilang kalau tubuh istrinya ini dikubur, sementara tubuh kedua anak perempuannya ini ada di kilang minyak. Seorang ayah mampu ngelakuin itu sama anak kecilnya. Aduh, kalau kalian lihat videonya, anaknya lucu-lucu banget. Kemudian di tanggal 21 Agustus 2018, Chris didakwa atas pembunuhan keluarganya. Yang mengerikan menurut gua, si Chris ini sadis emang ya. Saat pengakuan awal, si Chris bilang kalau dia ini mencekik Shannon, istrinya, karena dia sangat marah melihat Shannon mencekik kedua anak perempuannya. Dia bilang kalau Shannon kesal karena Chris mencoba berbicara dengannya tentang perpisahan dan mengakhiri pernikahan mereka. Setelah membunuh istrinya itu, Chris membawa ketiga jasad itu ke lokasi minyak dan menguburnya. Tapi di bulan November, cerita Chris berubah lagi. Kali ini dia ngaku kalau pembunuh dari istri dan putrinya ini adalah dia sendiri. Dan dia mengaku bersalah atas 9 dakwaan. 5 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, termasuk 2 dakwaan tambahan untuk putrinya karena mereka adalah anak-anak di bawah umur. 1 dakwaan penghentian secara tidak sah kehamilan karena si istrinya ini dibunuh pada saat dia masih mengandung. Dan 3 tuduhan merusak tubuh manusia yang telah meninggal. Akhirnya dia dijatuhi hukuman 5 hukuman seumur hidup. 3 berturut-turut dan 2 kali bersamaan. Untuk pembunuhan ditambah total 84 tahun lagi untuk kejahatan lainnya. Walaupun pada saat itu si Chris ngaku bersalah atas ketiga pembunuhan, dia belum menceritakan cerita sebenarnya tentang apa yang terjadi di pagi hari di tanggal 13 Agustus 2018 itu. Tapi kemudian dalam wawancara lanjutan selama 5 jam dengan penyidik dalam penjara, Chris mengungkapkan kebenarannya. Chris cerita kalau setelah bertengkar dengan Shannon di pagi itu tentang keinginannya untuk berpisah, si Chris mencekik sampai mati si istrinya itu. Waktu Chris membawa jenazah istrinya ke bawah, dia bilang kalau Bella dan Celeste, kedua anak perempuannya ini terbangun dan datang untuk menanyakan apa yang terjadi. Chris kemudian memasukkan kedua anak perempuannya dan jasad istrinya ini ke dalam truknya. Lalu mereka pergi ke lokasi minyak dan mengubur istrinya. Ketika kedua anak perempuannya ini mulai menanyakan tentang ibunya, satu persatu anaknya dia buang ke kilang minyak. Nah, buat kalian yang pengen lihat detailnya tentang kasus ini, kalian sebenarnya bisa lihat dokumenternya ada di Netflix. Dan di situ dijelasin detail dari awal mula gimana si Chris ini berbohong sampai akhirnya dia ngaku bahwa dia adalah total otak di balik kasus ini semua. Jujur pas gua nonton kasus ini bener-bener bikin merinding karena gua nonton detail banget. Gua ngerasa si anak-anaknya ini lucu banget dan gua nggak nyangka sampai ada seorang ayah yang tega untuk bisa ngelakuin itu. Oke lah, mungkin sama istrinya agak masuk akal, tapi kalau sama anak perempuan yang masih umur 5-3 tahun, sadis sih menurut gua. Udah nggak masuk di otak gua sebenarnya. Nah, menurut kalian, kenapa kira-kira si Chris ini gak bercerai aja gitu? Kenapa mesti dia bunuh? Kenapa nggak bercerai aja? Udah pisah baik-baik, dia bisa nikah dengan orang lain. Tapi kenapa mesti dia bunuh
apalagi anak-anak perempuannya yang lucu tadi. Kalian tambahin di kolom komentar pendapat kalian. Paling segitu dulu buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk share. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Follow Instagram gua di @napitpoldo. Sampai ketemu di kasus dan video berikutnya.